Engkau adalah pusat dari pernikahan setiap kami yang diwakili di tempat ini. Roh Kudus ambil alih waktu-waktu ke depan. Sehingga setiap kami, para suami dan para istri, menangkap persis bagaimana kami perlu mendengarnya. Speak to us. We are listening. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Silakan duduk. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah mengambil waktunya. Perkenalkan, nama saya Alfi dan Mia Raja Guguk. Ya, saya Batak Chinese. Ya, papa saya Batak, mama saya Chinese. Anak kedua dari 3 bersaudara, orangnya ekstrovert, seorang pendeta sepenuh waktu. Ini adalah tahun ke-26 saya melayani Tuhan sepenuh waktu di JPCC. Dan Mia adalah seorang Jawa Madura. Ya, Madura, Jember, Keraton Solo. Jadi waktu kami menikah itu kami pakai dodotan Solo basahan alias nggak pakai baju buat saya. Tolong jangan dibayangkan suka mengganggu hadirat Tuhan. Ya, Mia adalah anak bungsu, anak wanita satu-satunya, papanya pendeta, masnya pendeta, suaminya pendeta. Ya, Mia adalah orang introvert, dia adalah seorang full-time mompreneur. Dia orang ibu dan seorang pebisnis juga. Nah, saudara siap belajar siang hari ini, sore hari ini? Siap ya? Izinkan saya akan mulai dengan sebuah pernyataan bahwa tidak ada yang namanya pernikahan yang sempurna. Yang ada cuman momen-momen yang sempurna. Saya harap saya dengar ini waktu saya pertama kali menikah. Sehingga setiap siapapun kita yang masuk ke dalam pernikahan tidak punya pengharapan yang salah bahwa dia tuh harusnya jadi suami yang sempurna. Dia harusnya jadi istri yang sempurna. There's no such thing as perfect marriage. Adanya cuman perfect moments. Ya, nah, kalau kita bicara tentang pernikahan, pernikahan adalah kesatuan 2 orang yang tidak sempurna, semua bilang tidak sempurna, yang belajar menikmati perbedaan mereka, semua bilang perbedaan. Ya, ada beberapa kata kunci di situ. Yang pertama persatuan, unity, yang kedua tidak sempurna, yang ketiga belajar, yang keempat adalah perbedaan. Markus 10 ayat 7 sampai 9 bilang gini, oleh karena itulah dalam pernikahan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dipersatukan dengan seorang istri. Sehingga mereka berdua menjadi satu. Dengan demikian di mata Allah suami istri bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu suami istri yang sudah dipersatukan Allah dalam pernikahan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ada 3 kali kata 1 sudah diulangi di situ. Ada kata menjadi 1, melainkan 1, dan dipersatukan Allah dalam pernikahan. Ini adalah frase-frase kunci ya. Jadi 1, bukan lagi 2, melainkan 1, dan suami istri dipersatukan oleh Allah sendiri. Itu sebabnya saudara, izinkan saya katakan demikian. Yang saya berharap saya dengar ini waktu hari saya menikah. Bahwa tujuan pernikahan bukan kebahagiaan, tapi kesatuan. Baca sama-sama yuk supaya lebih yakin. 3, 4. Tujuan dari pernikahan adalah bukan. Kenapa banyak orang bercerai? Kenapa banyak orang menyerah dengan pernikahan? Karena dia pikir saya mau menikah sama kamu supaya saya makin bahagia. Dari ayat yang kita baca tadi nggak ada satupun kata bahagia saudara. Kebahagiaan adalah hasil dari kesatuan. Kebahagiaan adalah hasil dari kerukunan. Kebahagiaan adalah produk dari suami dan istri menikmati perbedaan mereka, setuju untuk tidak setuju, sampai datang kepada sebuah kesepakatan. Nggak heran pemazmur bilang di mana ada kesatuan, di situ Tuhan perintahkan apa? Berkat dan kehidupan sampai selama-lamanya. Baca di Mazmur 133. Di mana suami istri rukun, sepakat, bersatu. Saudara nggak perlu doa minta berkat. Berkat diperintahkan atas pernikahan saudara. Saudara gak perlu berdoa supaya pernikahan saudara bahagia. Kehidupan diperintahkan atas pernikahan saudara. Jadi itu sebabnya jangan mencari pernikahan yang berbahagia atau diberkati. Carilah pernikahan yang rukun. Karena sekali lagi tujuan dari pernikahan adalah kesatuan. Itu sebabnya saudara,
It takes hard work to make the marriage work. Butuh kerja keras untuk membuat pernikahan itu bisa berhasil, bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau saudara melihat orang lain kayaknya pernikahannya lebih dinikmati. Yang perlu kita tanyakan ini, kerja keras apa yang mereka lakukan di balik layar? Kadang-kadang kita dengar cerita, and they live happily ever after. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Saudara, kalimat itu adalah hasil dari kerja keras suami dan istri mempertahankan kesatuan, kerukunan, dan kesepakatan. Pertanyaannya, kenapa sih kok perlu kerja keras? Karena pernikahan adalah proses dua jadi satu dari dua pribadi yang berbeda. Semua bilang berbeda. Dan di hari pernikahan, suami istri jadi satu secara rohani. Tapi jiwa saudara mengalami proses penyatuan. Apa sih isi jiwa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Dua orang berbeda, Mia punya cara berpikir sendiri, saya punya cara berpikir saya. Mia punya pola atau pemicu untuk dia merasa, saya punya pemicu yang membuat saya merasa yang berbeda. Mia punya kemauan, kehendak, saya punya kemauan dan kehendak. Bayangin, dua orang beda, cara pikir, cara merasa, cara maunya berbeda. Itu sebabnya proses penyatuan ini adalah proses yang terjadi seumur hidup. Semua bilang seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Karena dua orang yang dua jadi satu ini adalah dua orang yang tidak sempurna, dua orang yang berbeda, dan dua orang yang terus berubah. Belum lagi adanya faktor-faktor eksternal seperti anak-anak, keluarga besar, mertua, orang tua, pertemanan, pekerjaan, bisnis, pelayanan, karir, dan sebagainya. Tahukah saudara bahwa yang namanya perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan dalam hidup ini. Saudara suka atau enggak suka, kita akan berubah. Punya anak baru lahir sama punya anak ABG kayak kami, musimnya juga berubah. Itu sebabnya jangan masuk ke dalam pernikahan dengan sebuah misekspektasi, berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja, mulus tanpa masalah, hanya karena kita mulai pernikahan dalam keadaan baik-baik saja. Dan sebaliknya, kalau saudara hari ini datang ke seminar pernikahan ini dalam keadaan kurang baik, ada kabar baik buat saudara. Tuhan bisa mengubah kita, pernikahan kita menjadi semakin baik. Amen. Ya. Kalau saudara baik-baik hari ini saja, jangan lengah. Jangan berpikir, we will always be fine. Sampai Tuhan Yesus datang lagi, kita akan aman-aman saja. Kami menemukan ada orang yang 35 tahun, 45 tahun sudah menikah, mau bercerai. Terus saya mikirnya, loh kok baru sekarang maunya Pak, Bu? Kenapa nggak dari awal-awal aja? Ada juga rekor terhebat di gereja kami adalah 1 hari mau bercerai. Besoknya telepon ke kantor. Saya baru diberkati kemarin, kalau mau bercerai gimana caranya ya Pak? 1 hari loh. Wow. Pengkhotbah 4 ayat 12 bilang gini. 2 orang yang bepergian bersama dapat menangkis serangan. Tetapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. Baca yuk dari kata 3. 3, 4. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu. Sulit diputuskan. Semua bilang sulit. Sulit diputuskan. Pernikahan Kristiani ada pernikahan 3 utas tali. Allah sebagai pencetus pernikahan, suami dan istri. Kalau kita mengeluarkan Allah sebagai sang pencetus pernikahan, itu sebabnya pernikahan jadi sekedar bertahan, gak bisa dinikmati. Tapi bayangin kalau Allah ada di pusat pernikahan, Mia fokus kepada Allah, saya fokus kepada Allah. Waktu kita fokus kepada Allah, jarak kita satu dengan yang lain juga makin dekat. Itu sebabnya saudara, it takes 3 to tango in a Christian marriage. Butuh tali 3 utas supaya sulit diputuskan. Semua bilang sulit. Yes, silakan sayang. Oke, dari tadi kita bicara mengenai perbedaan. Di awal tadi Pastor Alfie mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang ekstrovert
dan saya adalah seorang introvert. Jadi mungkin seringkali yang kita sering dengar adalah ketika waktu masa-masa pacaran, begitu kita pendekatan dengan seseorang, habis itu kita menemukan persamaan, kita happy, betul ya? Oh, kita sama-sama suka makan bakso, kita sama-sama suka nonton film, pentol dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kita merasa bahwa ada sebuah kecocokan. Tapi hati-hati di sini bahwa pernikahan nggak cuma sehari, 2 hari, setahun, 12 tahun, 18 tahun seperti yang kami lalui, bahkan 50 tahun, 60 tahun kalau Tuhan mengizinkan gitu ya. Akan banyak ketemu yang namanya perbedaan. Oleh sebab itu ada sebuah framework yang bisa membantu setiap kita yang hadir di sini. Yang gampang diingat adalah 3A gitu ya. Untuk mengatasi atau melihat bagaimana caranya ketika kita menghadapi sebuah tantangan. A yang pertama adalah aware. Kemudian accept and adapt. Kita nggak bisa accept, kita nggak bisa menerima, bahkan kita tidak akan mungkin untuk bisa beradaptasi kalau kita di tahapan pertama kita nggak aware, gitu ya. Dan tahapan menurut kami adalah tahapan yang paling penting itu awareness. Karena di sini setiap pasangan harus paham betul, harus menyadari tidak hanya persamaan yang dimiliki, tetapi bahkan perbedaan. Yang seringkali kita suka gembar-gemborkan. Saya ingat waktu pertama kali ayah saya nanya ke Alfi waktu itu, kenapa suka sama Mia gitu ya. Pastinya kenapa karena ya? Waktu itu bilangnya selain cantik, enggak, jawabannya enggak gitu. Iya, aku bilang dia cantik, anak bapak cantik. Tapi waktu itu saya ingat betul bahwa satu kalimat yang dia sampaikan adalah, karena Mia itu orangnya sabar, saya orangnya nggak sabar. Iya benar, aku ngomong gitu. Gitu ya. Jadi buat saya lucu nih gitu ya, ditanya sama calon mertua, malah yang disampaikan perbedaannya dulu. Tetapi itu sesuatu yang positif, karena di awal kita udah tahu, kita sudah sadari, aware bahwa kita adalah 2 pribadi yang memang berbeda. Karena kami yakin bahwa kesatuan itu tidak bicara mengenai kesamaan, sameness. Oneness is not sameness. Nah, jadi apa yang kita harus lakukan di tahapan aware ini adalah idealnya memang masing-masing individu sebelum menikah sudah selesai dengan dirinya. Sudah merasa utuh, udah tahu kelebihan yang saya punya apa, kelemahan yang saya miliki itu seperti apa, sehingga saya harus ketemu seseorang yang seperti apa, idealnya begitu, betul ya. Tetapi seringkali kalau saya ketemu dengan anak-anak yang mungkin usia 20, bahkan mungkin hampir 30 tahun, kalau saya tanya kelebihan kamu apa, seringkali kalimat depannya bicara gini, kata orang tua saya ini jago ini. Kata teman-teman saya ini bagus di bidang ini. Seringkali apa kata orang. Jadi kita perlu sadari saya ini seperti apa. Utuh dulu gitu ya, utuh. Jadi apa yang terjadi di tahapan awareness ini adalah yang pertama sadari identitas diri kita di mata Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 terjemahan sederhana Indonesia mengatakan, kemudian Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia supaya menyerupai, ini kata kunci, menyerupai kita dan mencerminkan sifat-sifat kita. Mereka akan berkuasa atas seluruh bumi, yaitu atas segala jenis ikan, burung, hewan ternak, binatang liar, bahkan serangga. Kemudian maka Allah menciptakan manusia supaya menyerupai dia. Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Di sini sangat amat jelas bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk sebuah tugas yang besar. Identitasnya udah sangat amat jelas, menyerupai Allah, mencerminkan sifat-sifat Allah. Ketika kita sama-sama masing-masing individu menyadari siapa diri kita bisa pakai kacamata yang benar, kacamata yang sehat,
Ketika kita melihat segala sesuatu baik itu berkat maupun hambatan, tantangan yang akan terjadi dalam sebuah pernikahan. Kita nggak lagi saling menyalahkan, soalnya dia begitu sih, harusnya kan seperti saya. Gitu ya. Saya bukan masa lalu saya atau apa kata orang tentang saya, tetapi yang paling penting adalah saya ini adalah apa kata Tuhan tentang diri saya. Itu sangat amat penting, sehingga ketika kita melihat sesuatu itu dengan lensa yang benar. Bila kita nggak mampu atau tidak bisa memiliki identitas yang benar atau yang berporos pada Kristus, sulit untuk kita bisa memiliki pernikahan yang sehat. Makanya tadi disebut tiga tali itu benar sekali bahwa masing-masing dari kita harus punya identitas yang benar. Bagaimana kita menyadari identitas kita di mata Tuhan, atau hubungan kita secara individu kepada Tuhan tuh mesti benar dulu. Gitu ya. Yang kedua, selain identitas, sadari panggilan masing-masing. Nah, ini sepertinya sepele gitu ya. Karena biasanya kalau calon pengantin ditanya, nanti setelah menikah plannya apa gitu ya. Oh, saya akan tetap bekerja. Oh, saya akan stop atau berhenti bekerja. Mungkin yang wanita seringkali mengatakan seperti itu. Saya akan mendukung pekerjaan suami ataupun apa yang dilakukan suami. Betul, nggak ada yang salah. Tetapi apakah ini benar-benar menyadari panggilan dari masing-masing setiap kita? Ya, karena ketika nanti ada hambatan, tantangan, biasanya kamu sih yang nggak bolehin saya kerja. Saya kan dari muda udah kerja. Gara-gara menikah sama kamu saya nggak bisa kerja lagi nih. Cuman urus anak dan lain sebagainya. Mungkin yang suami bisa salahin istri. Kamu sih nggak percaya saya kalau saya bisa melakukan usaha sendiri. Jadinya saya mesti kerja sama orang. Jadinya saya jadi budak korporat dan lain sebagainya. Jadinya menyalahkan. Jadi masing-masing mesti lebih banyak ngomong panggilannya masing-masing seperti apa. Karena penting untuk kita menyadari baik istri maupun suami, panggilan kita seperti yang tadi Tuhan sampaikan. Bahwa untuk beranak cucu dan menguasai bumi. Panggilan istri bukan sebagai juru selamat atas pasangan kita. Atau juru selamat bagi anak-anak kita. Kadang-kadang ibu-ibu kan suka gitu ya. Mau apa gitu ya. Maunya mamanya semua yang mau lakukan. Maunya yang jadi juru selamat sehingga rumah merasa aman-aman saja. Ini saya lagi bicara juga sama diri saya sendiri. Ya. Karena itu kecenderungan setiap manusia atau setiap wanita khususnya karena penolong. Jadi pengennya nolong terus. Ujung-ujungnya biasanya kok capek banget ya rasanya gitu. Benar ya? Kayaknya kenceng banget ketawanya Bapak. Dan setiap kita tidak terpanggil untuk menjadi pelengkap kebahagiaan dari masing-masing pasangan. Saya nggak punya tanggung jawab atas apa yang dia rasa. Begitu juga sebaliknya. Betul, saya bertanggung jawab untuk menciptakan atmosfer yang enak di rumah. Tapi apakah dia akan suka, nggak suka, happy atau nggak happy, it's not my responsibility. Jadi kita mesti bisa pisahkan mana yang menjadi tanggung jawab kita atau panggilan kita. Mana yang emang bagian dia yang harus dia lakukan. Yang ketiga, sadari perbedaan masing-masing. Nah ini biasanya nggak enak emang. Karena kalau ngomong persamaan, happy kan. Oh ya kita sama-sama suka pedes, kita sama-sama suka warna merah dan lain sebagainya. Tersipu-sipu malu biasanya kalau cerita ini ya. Begitu ngomong perbedaan langsung kecut senyumnya. Langsung mules. Tetapi tahapan ini sangat amat penting untuk melihat bahwa kita ini bisa nggak dengan perbedaan yang ada ini, yang ujung-ujungnya nanti saya bisa terima dia, bahkan saya bisa beradaptasi. Karena jalannya nggak two way tickets nih gitu ya, nggak dua arah, tapi one way. Begitu udah nyemplung, udah nih gitu ya. Nggak bisa putar balik boleh nggak? Gitu ya.
Dipulangin dipulangin tiketnya boleh nggak? Nggak bisa. Jadi memang masa-masa awareness ini atau tahapan awareness ini adalah masa yang paling penting. Saya adalah orang yang DC, dominan cermat. Mia adalah orang stabil cermat. Mia kalau Tuhan gak ngomong, dia gak cari jalan yang berbeda. Kalau udah tiap hari lewat situ, sampai Tuhan ngomong kepada saya akan mengambil jalan yang sama. Ya. Kira-kira seperti itu. Pesan makanan juga itu. Pesan makanan juga itu. Kalau udah senangnya bakso, ya sampai Yesus datang kedua kali ke dunia ini, dia pesan bakso. Dan parkir mobil juga di situ lagi. Jadi saya tuh gampang dilacak sebenarnya. Nah saya orangnya D, dominan. Ntar makan bakso yuk. Enggak deh, enggak jadi. Pentol aja, KFC aja. Nah buat dia itu suatu malapetaka besar. Kalau kamu sudah janjiin aku makan di sini, jangan diubah dong. Dalam hati, itu kan bukan absolut menurut Alkitab ya. Itu kan bukan teologi, mohon maaf nih Bu. Bahkan di awal-awal pernikahan saya sering bete. Gak tahu dia nyadar apa enggak apa-apa. Karena bukan tanggung jawab dia ya. Tapi saya sering kali bete. Karena tiap waktu ngajak makan, yang kamu maunya makan apa gitu kan. Seneng ya, biasanya istri-istri ditanya gitu. Oh saya udah bayangin, oh ini itu, oh ini makan ini deh Jepang gitu ya. Oh gitu kalau makan Jepang kira-kira mau makan apa atau gimana. Udah keluar nih nama-nama. Last minute udah di depan restoran Jepang, gini, kita yang ini aja deh. Lah ngapain nanya gitu ya yang? Dari tadi ngapain nanya, sementara saya orangnya S, kalau udah ditanya di pagi hari, udah diskenariokan di sini. Udah menyusun ekspektasi pagi, udah bayangin oh nanti makan ini, pesen ini, tiba-tiba tetot gitu ya, nggak jadi. Nah saya kalau bangun pertemanan dengan orang-orang ramai mendapatkan energi. Mia dalam keramaian menguras energi. Jadi di awal-awal saya kalau ngajak dia makan sama teman-teman saya sulit banget gitu. Kenapa sih kayak lo gak mau kenal sama teman-teman gue apa gitu. Ternyata saya menyadari bahwa buat dia bukan karena dia gak suka saya atau gak menghargai teman-teman saya. Tapi karena dia punya sistem baterai sosial yang berbeda. Ya, baterai sosialnya akan terkuras dengan deras kalau bertemu dengan orang-orang yang tidak dia kenal. Itu sebabnya sekarang kalau saya mau makan sama teman saya tanya dulu. Saya kasih background check. Namanya ini dan ini nih. Mau makan bareng aku atau enggak? Boleh deh. Oke, kalau enggak ya udah, saya juga enggak perlu baper. Karena itu bagian dari menyadari perbedaan. Tapi masa-masa seperti ini nggak sekejap ini terjadi. Nggak semulus ini ceritanya ya. Babak belur dulu. Iya. 18 tahun kemudian. 18 years later kata YouTube. Karena dulu waktu kita jalan-jalan di mall, begitu dia bilang pulang yuk gitu, ekspektasinya langsung pulang. Tapi pada kenyataannya 45 menit kemudian, karena pada saat 1-2 langkah dia ketemu atau ngeliat, dia samperin, ntar itu ada teman aku gitu ya, ntar ketemu ini, ya kan, jadi bete. Tapi sekarang kebalikan. Sekarang adalah gini, oh ya yuk pulang yuk, ya udah, saya tunggu di mobil ya. Gitu. Saya tadinya ekstrovert, sekarang bergeser ke tengah jadi ambivert. Ya, jadi kadang-kadang kalau udah habis khotbah gitu ya, itu udah jemaat cari jalan lain, malas ngobrol gitu. Sekarang bisa saya begitu. Ya begitu pula dengan intonasi Jawa, Keraton Solo, permisi. Udah lama intonasinya rendah, saya do sama dengan A tinggi, naik kalau perlu ke bass. Gara-gara keributan-keributan di awal tahun pernikahan kami itu mulia banget, cuman karena intonasi. Sudah makan, gitu. Apa gimana kalau nanya? Udah makan, gitu. Buat saya, nyolot ya ini bapak ya. Di keluarga kami itu sayang gitu. Nah ngajak makan atau ngajak berantem? Tapi sementara saya begitu dengar itu, saya kan gini, kamu oke? Oke? Tuh jawabannya oke?
Karena kamu nanya kenapa, malah aku jadi nggak oke. Kenapa sih nanya-nanya mulu gitu? Mulia banget kan ributnya kan? Ya. Berat ya. Jadi kalau hari ini saudara ribut karena hal-hal kecil, ada harapan buat saudara. Ya, semua belajar jadi dewasa. Itu sebabnya perlu mulai aware. Ya, sadari emang dua orang berbeda, kotanya berbeda, pacaran juga LDR dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saudara kalau kita boleh rewind satu hal, tertanam di komunitas yang sehat dan komunitas yang benar membantu kami dalam bisa menyadari perbedaan-perbedaan ini. Ya, silakan Ya. sayang. Tahapan yang kedua adalah accept. Tadi aware, sekarang accept. Ya, jadi kalau udah sadar masing-masing itu memang beda. Jadi jangan cuman fokus kepada sama terus gitu ya. Tunggu tanggal mainnya. Ya, jadi lebih baik kalau nanti teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu yang hadir di sini ketemu sama calon-calon pasangan yang akan menikah, tanya lebih detail mengenai kamu bedanya apa sama dia. Paksa mereka untuk mengenali masing-masing perbedaan. Karena ini akan menentukan akan bisa diterima atau enggak nih. Gitu ya. Jadi di tahapan acceptance atau di tahapan accept ini terima perbedaan masing-masing. Melihat sebuah perbedaan atau yang kita miliki ini, perbedaan yang kita miliki ini bukan sebagai sebuah ancaman atau penghalang, tetapi malah sebuah kekuatan yang bisa kita lakukan untuk bersinergi bersama, penyatuan kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar yang Tuhan sudah memang siapkan buat kita hadapi. Jadi nggak hanya karena kamu begitu sih sementara aku begini, kalau dia kan begitu, kalau aku kan begini, nggak akan selesai ceritanya, gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa unity is not uniformity, tapi oneness is not sameness juga. Jadi kesatuan bukan mesti seragam, kesatuan juga bukan kesamaan. Sama kayak anak-anak sekolah gitu ya. Waktu masih sekolah harus pakai seragam, kayaknya bosen banget gitu. Begitu lulus SMA, baju bebas, happy mereka. Gitu ya. Jadi sebenarnya nggak harus sama banget. Malah kadang-kadang kita ini suka apa ya? Suka ketawa internal gitu ya. Bahwa kalau ada lihat pasangan atau misalnya ada cowok sama cewek bajunya kembaran gitu ya. Pasti suami istri ya, gitu kira-kira kan? Ya, kembarnya persis plek-ketiplek gitu ya. Kadang-kadang kan cuman koordinasi warnanya sama gitu ya. Tapi ini plek-ketiplek sama. Lucu aja gitu. Apalagi kalau yang ini hatinya setengah, dia hatinya setengah kayak gitu kan ya. Kesatuan bukan keseragaman. Kita berpikir bahwa jadi satu itu cara pikir kamu sama cara pikir saya harus sama. Kata siapa? Ya. Kita diibaratkan sebagai tubuh Kristus. Kalau semuanya mata, di mana kuping? Kalau semuanya kaki, di mana tangan? Ya. Oke, yang kedua selain menerima perbedaan, yang kedua harus terima tujuan dan peran masing-masing. Karena ini sangat amat menentukan keselarasan jalannya nahkoda gitu ya dalam rumah tangga. Kejadian 1 ayat 28 sangat amat jelas Tuhan menyampaikan, kemudian Allah memberkati mereka, beranak cuculah hingga kalian menjadi banyak. Penuhilah seluruh bumi dan berkuasalah atasnya. Hendaklah kalian berkuasa atas semua binatang di laut, di udara dan di bumi. Jadi jelas tujuan Tuhan itu gak cuma ciptain Adam dan Hawa untuk cibi-cibi, aku sama kamu sama aku, kita kembaran di hari ini. Gak cuma itu loh. Setelah Hawa diciptakan, tugas diberikan. Jadi di sini mengatakan kepada kita, hidup kita ini bukan hanya tentang kita atau keluarga kita saja, tetapi ketika kita menjadi satu, Tuhan punya tujuan yang lebih besar untuk dipakai memperbesar kerajaannya di muka bumi. That's good. Karena saya belajar bahwa ketika kita terlalu fokus sama apa yang kita alami, kita makin lama makin pusing sendiri. Iya, makin ribet. Tapi ketika kita fokus kepada membantu pasangan-pasangan yang lain, membantu orang-orang lain, masalah kita jadi semakin kelihatan kecil.
Gitu ya. Izinkan saya katakan demikian. Apa yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, terutama hal-hal yang tidak menyenangkan dengan istri atau suami saudara, bisa dan akan Tuhan pakai menjadi jawaban buat pernikahan yang lainnya. Yang perlu diingat adalah ceritanya belum selesai. Hanya karena hari ini kita belum terima perbedaan ini, bukan berarti sampai Yesus datang kita nggak akan pernah terima. Again, kita cerita ini dari posisi sudah selesai, bisa mulai menerima dengan lebih legowo. Tapi waktu ini sangat amat hangat terjadi. Nggak mau cerai sih, cuma mau membunuh aja. Garpu lah. Pengen jambak rasanya gitu kira-kira. Oke, jadi peran kita sebagai suami istri ini apa sih? Itu yang kita perlu tahu ya. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 mengatakan seperti ini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Karena setiap hari kamu bersaksi lewat kelakuanmu yang murni atas dasar hormatmu kepada Allah. Yes. Janganlah kamu sibuk mempercantik penampilan luar saja, ini agak berat ya. Seperti menghias rambut, memakai perhiasan emas, nggak boleh langsung dilepasin semua. Oplas nggak ada yang situ. Atau pakaian yang indah, biarlah kecantikanmu berasal dari dalam hatimu. Amen. Yaitu hati yang lemah lembut dan tenang, tuh intonasi mesti rendah. Kecantikan seperti itu sangat berharga di mata Allah dan tidak akan hilang sampai kamu tua. Yes. Begitulah para perempuan saleh zaman dulu mendandani diri mereka, yakni dengan bersandar pada Allah dan menaati suami mereka masing-masing. Sebagai contoh, Sarah taat kepada Abraham dan menghormatinya sebagai pemimpin keluarga mereka. Kamu juga akan menjadi anak Sarah kalau kamu terus berbuat baik dan tidak khawatir menghadapi kesulitan apapun. Kepada para suami, hendaklah kalian masing-masing juga hidup baik dengan istrimu. Dan kasih kartu kreditmu, oh enggak ada. Ada ya. Ada tambahan. Nah, dan menyadari bahwa secara jasmani perempuan memang butuh banyak maintenance. Oh enggak juga. Perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Kamu harus menghargai istrimu seperti memberikan GoPay, Flash, e-money dan lain sebagainya. Mengingat bahwa dia atas kebaikan hati Allah juga mewarisi hidup yang kekal. Kalau kamu tidak menghargai istrimu, maka doa-doamu tidak akan dijawab Allah. Ouch. Jadi ini jelas. Peran masing-masing baik istri maupun suami udah jelas. Memang kalau waktu baca ayat ini kayaknya bagian istri agak panjang ya. Gak boleh dandan, gak boleh ini gitu ya. Pokoknya suruh tunduk. Bukan gak boleh dandan, boleh dandan tapi jangan fokus kepada itu. Dandannya di dalam gitu ya. Tapi fokusnya di sini adalah tunduk kepada suami. Ya. Ada sebuah pemahaman yang saya pahami bahwa tunduk gak berarti kita ini manut atau nurut aja tanpa pengertian gitu ya. Tetapi fokusnya kepada karena atas dasar hormatmu kepada Allah. That's good. Jadi tunduknya kita adalah ekspresi karena kita hormat sama Allah, sama Tuhan. Yeah. Jadi bukan karena suami suruh nyemplung atau terjun dari tebing gitu terus kita tunduk dan taat, enggak. Tetapi fokusnya karena hormat kita, rasa hormat kita kepada Allah, kita tunduk dan taat kepada suami. Hati-hati juga para suami, kenapa mungkin doa kita nggak dijawab-jawab sama Tuhan? Karena kita nggak menghargai istri, kita nggak hidup baik dengan istri. Kita nggak menghargai istri sebagaimana kita mestinya. Itu sebabnya di ayat yang terakhir tadi, kalau kamu tidak menghargai istrimu, maka doa-doamu tidak akan dijawab Allah. Itu dalam banget loh saudara. Ya, mungkin jawaban dari pekerjaan yang ideal yang saudara tunggu, omset yang kunjung naik adalah dengan memperbaiki perlakuan saudara kepada istri saudara. Maybe. Yang ketiga yaitu adapt. Semua bilang aware, semua bilang accept, semua bilang adapt. Ya, menyadari, menerima dan menyesuaikan. Setelah kita aware, kita sadar, kita mulai terima, saatnya kita menyesuaikan diri dengan setiap perbedaan yang ada. Dan lakukan itu secara bersama-sama sebagai sebuah sinergi. Istri
beradaptasi dengan keunikan suami, suami beradaptasi dengan keunikan istri. Dengan kegilaan istri maksudnya. Iya, istri saya ini terlihat anggun, tapi kalau untuk kalangan sendiri dia sebenarnya sedikit gilani. Ya, sedikit nggak sewaras semestinya ya. Tapi itu yang menjadi kenapa saya sayang sama dia. Gilani karena dia yang bisa, anggun maksudnya. ya dia gilani yang rohani, kira-kira seperti itu ya. Jangan belain, jangan pikirin yang lain-lain. Nah saudara, karena pilihannya cuma dua. Kita mau menyesuaikan diri kepada perbedaan, atau kita nuntut dia tuh yang harus berubah. Nah sekarang kita ngubah diri sendiri aja sulit, minta orang lain berubah. Itu sebabnya pilihan yang lebih baik adalah kita yang menyesuaikan diri. Ya, ada orang yang naif masuk ke dalam pernikahan dengan narasi gini. Gak apa-apa deh sekarang dia begitu belum menikah. Nanti mudah-mudahan setelah menikah dia berubah. Saya tanya nih Bapak Ibu yang udah belasan puluhan tahun menikah. Apakah suami saudara berubah, istri saudara berubah? Tentu tidak. Kalaupun belum. Iya maksudnya gini, usahamu untuk mengubah dia sudah terbukti tidak terjadi. Kalaupun itu terjadi itu adalah bagian Tuhan. 1 Korintus 3, nggak ada di sini ayatnya, ayat ke-6 sampai 7. Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan memberikan pertumbuhan. Yang lebih penting bukan yang nanam, bukan yang nyiram, tapi Tuhan yang paling penting yang mengubah. Dari ayat itu kita belajar bahwa kita nggak bisa mengubah pasangan kita. Kita cuma bisa mempersiapkan atmosfer untuk yang kondusif untuk Tuhan mengubah dia. Salah satunya adalah apa? Adaptasi. Adaptasi sama perubahan, jangan nuntut dia berubah. Oke, dia emang begitu. Berarti saya, gimana cara saya beradaptasi, menyesuaikan diri dengan keunikan istri atau suami saya. Itu sebabnya saudara nggak bisa masuk ke dalam pernikahan dengan narasi gini. Gue emang gini dari dulu, gue emang orang Batak, emang orang Cina, intonasi emang tinggi. Saya sedang ngomong tentang diri saya sendiri. Kamu dong yang berubah, nggak bisa saudara. Nah yang sering kali terjadi di tahap ini adalah apa? Ego kita masing-masing. Merasa superior sehingga kita mendominasi. Merasa inferior sehingga kita mengasihani diri. Merasa lebih tahu, merasa lebih benar. Nah di tahap ini yang terjadi adalah ini. Ego system diubah jadi ekosistem. Apa artinya? Ego system itu di mana semuanya berfokus, bersentralisasi kepada ego. Semua tentang saya. Tapi kalau ekosistem bicara tentang semua tentang kita. Semua bilang kita. Itu sebabnya kata saya perlu mati di altar pernikahan. Yang hidup setelah hari pernikahan adalah kata kita. Ego perlu disalibkan supaya yang hidup hanya kasih. Perlu terjadi kematian, perlu terjadi pengorbanan, perlu terjadi penyerahan hak, perlu menyerahkan hak untuk jadi pihak yang benar meskipun saudara benar. Karena kalau momen benar-benaran saudara nggak akan pernah selesai. Hanya karena saudara lebih benar di masa itu, di momen itu, tidak membenarkan perilaku kita yang lain yang mungkin gak benar. Ya. Bukan hanya sing waras ngalah, tapi kita beradaptasi dengan tujuan yang lebih besar. Filipi 2 ayat 5-6 bilang gini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Coba kita cermati ayat ini sebentar, renungkan ayat ini sebentar. Saya kasih versi yang lainnya dari ayat ini. Pada dasarnya Kristus sama dengan Allah. Tapi dia gak ngerasa bahwa keadaan yang ilahi itu harus dipertahankan. Lanjut ya, ayat yang sama dari terjemahan lain bilang gini. Biarpun Yesus punya semua sifat Allah, dia nggak menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Ada kata kedudukan di situ tadi. Ayat yang sama, terjemahan terakhir. Yang tidak menuntut, tidak tetap berpegang kepada hak-haknya sebagai Allah. Meski sebenarnya dia Allah. Kita lihat ada beberapa kata kunci di sini. Tidak merasa harus mempertahankan sesuatu. Tidak menganggap
menjunjung tinggi kedudukan posisinya, tidak menuntut atau memegang hak-haknya. Itu adalah kata-kata kunci kalau kita perlu mati buat ego kita. Ayat yang berlanjut demikian. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Diulangi, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Hubungan Kristus dengan jemaatnya, hubungan suami dan istri seringkali digambarkan sebagai hubungan Kristus dengan jemaatnya. Itu sebabnya ayat ini tadi dimulai. Sebab itu taruhlah pikiran dan perasaan seperti yang ada dalam Kristus. Ini berlaku buat suami dan berlaku buat istri. Kata mengosongkan di situ dari bahasa Grekanya yaitu kenoo, yang artinya apa? Meniadakan, menyerahkan hak, meninggalkan hak, nggak diakui, nggak dianggap berharga. Ya saudara, ada kabar baik sore hari ini. Kalau kita ingin menikmati pernikahan kita perlu belajar untuk kenoo ini. Mengosongkan diri. Belajar untuk tidak menjunjung tinggi status pencapaian keuangan posisi kita di mata pasangan. Belajar untuk berdamai waktu kita tidak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya layak untuk kita terima. Belajar untuk melepaskan segala sesuatu yang kita tahu persis kita berhak untuk mendapatkannya. Tapi lepasin aja. Belajar untuk menerima waktu kerja kerasmu, pengorbananmu tidak dianggap, gak diakui oleh pasanganmu. Masih dibilang kurang cukup. Belajar untuk terus berbuat baik meskipun perbuatan baik kita gak dianggap berharga oleh pasangan kita. Masih bisa dengar kata amin? Ya, sedikit disclaimer, kami juga sampai hari ini masih belajar. Semua bilang belajar. Oke, jadi waktu Allah turun ke bumi atau Allah turun menjadi manusia, dia merendahkan dirinya menjadi sama dan sejajar dengan manusia. Bukan hanya untuk sekedar memahami apa sih atau bagaimana sih jadi manusia itu. Bukan hanya sekedar dia mau tahu atau pengen tahu apa yang ada di pikiran dan hati kita. Kenapa kita masih melakukan hal yang kurang berkenan. Tidak hanya seperti itu. Tetapi Allah turun ke bumi tidak hanya sekedar menyelamatkan manusia tapi untuk menyelamatkan hubungan antara anak dan Bapa ini. Ya, jadi sama seperti apa yang Allah lakukan, seringkali kita juga harus menurunkan ego kita atau ego sistem kita kepada ekosistem. Dari apa yang saya mau, mesti turun. Menjadi apa yang kita mau. That's good. Jadi sama seperti waktu Tuhan melepaskan haknya untuk menghukum kita karena perbuatan dan dosa kita. Tetapi dia tidak lakukan itu. Karena dia terlalu sangat sayang sama kita sehingga dia mau menyelamatkan hubungan. Dan itulah yang seharusnya terjadi dalam setiap pasangan. Bahkan kami pun seringkali ribut. Seringkali itu tanda besar ya. Huruf besar. Bahasa kasih kami ribut. Enggak bercanda. Tapi saya yang belajar adalah choose your battle. Dulu awal-awal saya dikit-dikit pokoknya yang gak sesuai sama standar saya ributin aja, saya cecer gitu ya. Mia ini perfeksionis by the way. Sama sebenarnya. Makanya dapatnya yang perfect. Terus. Nah, jadi bisa dibayangin ya. Udah saling C-nya saling detail, saling perfeksionis. Jadi saling menuntut itu sebenarnya potensi itu akan selalu ada sampai hari ini. Tetapi saya belajar capek nih. Saya akan lebih mementingkan hal-hal yang memang perlu diributin, ada hal-hal yang memang ditutup mata aja, bahkan gak cuma sebelah mata, dua mata kadang-kadang saya tutup. Kadang-kadang kelamaan juga nutupnya. Gitu ya. Seperti contoh sebagai intonasi, seringkali begitu saya ngomong dia gak respon. Kalau dulu saya kesel, saya akan bilang, "Yang!" Terus dia dengan santainya, "Hah?" Gitu ya. Terus dia bilang, "Oh, kamu ngomong sama saya," dalam hati. Saya emang agak ada gilanya sih, cuman gak segila itu gitu ya.
Karena dia selalu berpikir bahwa saya ngomong sendiri gitu kan. Dia tuh mikirnya istrinya tuh gila banget gitu, ngomong sendiri terus. Tetapi saya pikir gini, waduh capek nih kalau gini-gini diributin. Jadi ada momen di mana saya agak ngencengin suara. Itu juga nggak berhasil juga. Dia akan respon gini, kok nyolot ya ngomongnya. Lah bingung kan ya. Jadi akhirnya enggak sih, nggak nyolot. Ini cuma supaya kamu denger aja gitu kan. Ya. Tetapi pada akhirnya adalah saya memilih untuk nggak ngeributin hal-hal yang emang nggak esensial. Sehingga saya ada di tahapan ya acceptance with understanding. Bahwa memang kita dilahirkan berbeda. Intonasi dia akan seperti itu, mungkin sedikit turun sekarang. Sementara saya yang tadinya lebih rendah sekarang agak tinggi, betul? Iya, jadi udah rada turun aku ya Yang. Makasih loh. Kadang-kadang ya. Makasih loh udah diakui kepada khalayak ramai. Karena itu yang saya cari selama ini. Oh terima kasih Tuhan Yesus, pasti engkau segera datang. Jadi melihat yang waras ngalah itu nggak cuman karena ya udah sih biar gua yang kelihatan lebih waras. Nggak cuman itu. Tetapi yang waras ngalah ini mengandung sebuah pemahaman bahwa acceptance with understanding. Menerima bahwa nggak selalu harus sama, harus apa ya istilahnya ya sama persis dan setuju terus gitu ya. Perbedaan atau pernikahan itu nggak cuman bicara mengenai kapan nih setujunya. Bahkan ada momen-momen di mana sampai hari ini kita ada agree to disagree gitu ya, betul ya bahasanya ya. Iya. Jadi ada hal-hal yang kita emang nggak setuju ya udah sih gitu. Mungkin ada poin-poin di mana pendapat dia jauh bisa lebih diterima saat itu atau bahkan mungkin pendapat saya jauh bisa lebih diterima. Jadi keputusan untuk waras itu adalah diawali dengan tindakan dulu. Tindakan yang kadang-kadang kalau yang saya pribadi lakukan, ya udah deh gitu ya. Tapi tindakan itu mendahului perasaan waras. Tindakannya dulu, baru perasaan. Karena kita nggak akan kemana-mana kalau keputusan kita selalu atau beralaskan kepada perasaan. Karena perasaan itu adalah perasaan yang temporer, yang sementara. Sementara keputusan itu harus diambil tidak berdasarkan perasaan. Jadi tindakan waras mendahului perasaan. Sulit nggak? Banget. Sulit banget. Tapi karena sulit itu kita butuh Tuhan. Karena kalau yang gampang-gampang kita bisa jalani sendiri, betul? Di saat saya momen-momen udah desperado gitu ya. Kenapa sulit sekali minta Bapak ini untuk rajin mandi. Dulu. Mesti ini ya, mesti kasih kode dulu, boleh enggak gitu ya. Dulu. Karena saya Dan sikat gigi. Karena saya sehari bisa mandi 2-3 kali. Sikat gigi 5 kali dia Bisa. sehari. Sementara dia sampai gusinya terkikis. Dia mengandung dia menganut pemikiran ngirit apa? Go green. Go green. Ya. Ya, puas ya saudara ya. Ya adalah keterbukaan adalah awal penerimaan ya, adalah awal pemulihan ya. Jadi masih kurang berapa menit masih ya. Jadi ada bagai cara untuk yang saya lakukan mulai ngomong mandi enggak? Udah mandi belum? Salah terus kan? Sampai cuman anduk di depan dia nggak berhasil juga. Serah deh gitu ya. Begitu dibilang terserah disitulah saya mandi. The day you get married is the beginning of a slow death. Listen to that. Hari di mana saudara menikah, sebenarnya hari permulaan kematian perlahan. Ya. Kalau engkau menolak untuk mati, pernikahanmu akan mati. Ego sistem terus. Mati kepada diri sendiri itu memang syulit dan syakit. Tapi harus terjadi kalau pernikahan kita mau hidup dan dinikmati. Ya. Ngomong sama-sama yuk. Dengan pertolongan Tuhan, hari ini saya mau belajar untuk mati bagi ego saya sendiri supaya
yang hidup pernikahan saya. Saya akan tutup dengan ayat ini. Mati buat diri sendiri adalah benang merah dari seorang pengikut Kristus. Pertanyaannya, apa saja perilakunya mati buat diri sendiri? Markus 8 bilang gini. Kemudian ia memanggil murid-muridnya dan orang banyak supaya datang dan mendengarkan. Siapa yang ingin menjadi pengikutku? Perhatikan kata harus. Perilaku pertama, mengesampingkan kesenangan pribadi. Artinya apa? Berhenti mikirin dirimu sendiri. Yang penting gua perlu tiap hari perlu waktu buat main games. Nggak ada di sini orang yang nggak datang. Berhenti cuman mikirin apa yang kamu ingini dan tanpa memikirkan apa yang istrimu ingin atau suamimu ingini. Perilaku yang kedua, lalu memikul salib. Artinya apa? Nggak lari dari penderitaan. Nggak dikit-dikit bilang cerai, nggak dikit-dikit silent treatment, nggak dikit-dikit diamin istri atau diamin suami. Bersedia menanggung apa saja yang mungkin terjadi. Perilaku yang ketiga, mengikut aku. Biarkan Tuhan yang jadi pemimpin penyatu pernikahan, bukan ego kita. 35, sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tapi orang yang mengorbankan hidupnya untukku dan untuk kabar baik dari Allah. Ingat pernikahan saudara bukan untuk saudara sendiri, akan menyelamatkannya. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tapi dia kehilangan hidupnya termasuk pernikahannya. Kami berharap saudara belajar sesuatu di sesi pertama ini. Oke, di sesi yang berikutnya ini kita akan ada interaksi nanti di akhir. Ya, di 15 menit terakhir nanti kita akan berinteraksi sama-sama. Oke, di sesi ini kita akan bahas tentang keintiman. Nah, kalau kita bicara tentang keintiman, ada yang langsung berpikir keintiman hanya tentang seks. Ya. Padahal keintiman itu lebih dari sekedar seks, tapi keintiman adalah hasil dari proses dua jadi satu yang terus-menerus dibangun. Nah, waktu keintiman diprioritaskan dalam sebuah pernikahan, yang terjadi adalah suami dan istri akan merasa dikasihi, suami dan istri akan merasa dihargai, yang akhirnya mengarah kepada kebahagiaan atau kepuasan dalam pernikahan. Nah, tadi saya akhiri dengan pertanyaan, seperti apa sih pernikahan yang ideal? Nah, menurut saya kata ideal itu berbahaya, saudara. Karena yang namanya ideal itu pasti kita banding-bandingin pernikahan kita dengan orang lain, betul enggak? Ya, izinkan saya mengatakan demikian. Fokuslah kepada pernikahan saudara tanpa perlu membanding-bandingkan pernikahan saudara dengan pernikahan orang lain. Ya, itu sebabnya tadi saya katakan bahwa pernikahan yang ideal adalah pernikahan di mana suami dan istri tidak pernah menyerah terhadap satu dengan yang lain. Ya. Seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa proses dua jadi satu adalah proses yang terjadi selama seumur hidup. Nah, itu sebabnya saudara, apa yang kita akan bagikan sebentar ini mudah-mudahan juga akan memperlengkapi. Ya, bicara tentang keintiman. Nah, kita hidup di budaya sungkan, semua bilang sungkan. Apa sih sungkan? Ya di atas tidak, tidak di atas ya. Nggak enak gitu kayaknya kalau ngomong sama orang, nanti kalau kita terbuka apa adanya nanti dia bilang apa. Ngomong apa adanya itu seringkali diartikan ofensif atau menyerang. Belum lagi mungkin kita berasal dari latar belakang keluarga yang tidak membiasakan adanya keterbukaan dan kejujuran. Sangat amat dominan, karena saya orang tua, kamu nggak boleh menyangkali kata-kata saya. Ya. Bahkan ada keluarga-keluarga yang saya temukan merasa tidak perlu untuk mengungkapkan affection atau kasih sayang. Ya. Lihatnya dari mana? Biasanya kelihatan dari waktu anak-anak mereka menikah, lalu ada bagian ucapan terima kasih kepada orang tua. Itu kaku banget gitu. Ada yang ngomongnya kayak ngomong sama majikan gitu ya. Karena nggak terbiasa mengungkapkan I love you itu nggak biasa. Kaku banget suasananya di rumah. Nah saudara, yang namanya pengertian itu dimulai waktu asumsi itu berhenti.
Itu sebabnya salah satu musuh dalam pernikahan namanya asumsi. Gimana narasi asumsi? Harusnya kan dia tahu ya, harusnya kan dia suami, harusnya kan dan sebagainya. Keintiman atau pengertian akan mulai terjadi waktu kita berhenti asumsi dan mulai terjadi yang namanya dialog. Semua bilang dialog. Ada kata di situ, berarti dua. Nah, ada satu kerangka, tadi ingat gak di sesi pertama, kerangka apa yang membantu kita untuk menyiasati atau menyikapi perbedaan. Kerangka 3A. Masih ingat? Hanya sekedar ngecek. A yang pertama apa? Aware atau sadar. A yang kedua apa tadi? Accept, terima. Yang ketiga, adapt atau menyesuaikan diri. Nah, untuk mempermudah sesi kedua ini kita akan juga kasih kerangka. Kerangkanya namanya kerangka 5C. Semua bilang 5C. Ada kerangka 5C yang perlu kita bersama-sama lakukan untuk kita bisa membangun kedekatan atau keintiman. Ya, semuanya katakan communication, compatibility, commitment, care, compromise. Nah, izinkan kita membahas satu persatu. Ya. Yang pertama namanya communication dan ini adalah bagian terpenting kalau kita mau membangun keintiman atau kedekatan antara suami dan istri. Karena komunikasi adalah cara utama dalam membangun kedekatan atau keintiman. Ya, karena memfasilitasi proses dua jadi satu. Ya. Keintiman adalah lebih tentang jiwani ketimbang ragawi. It's more emotional than simply physical. Nah, kalau kita ngomong proses penyatuan jiwa, jiwa saudara dan saya berisi 3 hal. Yang pertama namanya pikiran, yang kedua namanya perasaan, yang ketiga namanya kehendak. Itu sebabnya dalam proses komunikasi ini yang perlu terjadi adalah 3 hal ini. Yang pertama namanya tukar pikiran. Semua bilang tukar pikiran. Ya, coba renungkan sebentar. 2 orang punya pola pikir yang berbeda, bertukar pemikiran. Bisa terjadi distorsi nggak? Bisa. Ya. Ada yang bilang gini, pria berpikir ibaratnya pola pikir pria seperti waffle. Terkotak-kotak. Jelas. Ya, lagi ngomong apa, tentang apa, yang berikutnya tentang apa? Terkotak-kotak waffle. Tapi wanita cara pikirnya seperti spaghetti katanya. Semuanya lengket jadi satu. Ibaratnya nih ya, kadang-kadang ya kalau saya dengar ibu mertua atau istri saya berbicara, itu bisa ganti topik tanpa kasih sen. Itu menunjukkan tingkat kecerdasan masing-masing. Ambil bu, ambil. Segala kemuliaan bagi 2. Jadi kadang-kadang nih pria untuk mengikuti ritme ceritanya wanita, kadang-kadang kita bingung. Dia tadi lagi ngomong tentang sekolah anak. Tiba-tiba udah belok ngomong tentang sahabat. Kemudian ngomong tentang harga minyak misalnya. Sebentar. Kamu, makanya tadi statement ini kadang-kadang saya keluarkan kalau saya udah pusing. Kamu lagi ngomong sama aku yang, aku pikir kamu ngomong sendiri. Itu sebenarnya pengakuan saya karena saya udah sulit untuk keep up dengan dia lagi ngomong apa sih gitu. Belum lagi saya lagi ngerancang khotbah misalnya. Terus dia ngomong kayak sebentar, kamu ngomong sama aku tak gitu. Itu kayak ambulans loh tadi bunyinya. Bunyinya kayak ambulans. Wing. Iya, jadi kadang-kadang ini karena saudara kan mau tukar pikiran. Jadi yang wanita juga mesti lihat-lihat waktu. Yang pria juga kadang-kadang mesti tanya sebentar. Ini lagi mau serius tukar pikiran atau gimana? Karena kalau enggak ada noises kebisingan yang di luar yang perlu dikurangi. Gitu. Jadi yang pertama tukar pikiran. Yang kedua adalah berbagi perasaan. Again di budaya kita berbagi perasaan itu sulit. Kenapa? Kadang-kadang suami nanya sama istri, ya, kamu oke ya?
Aku oke. Tapi muka gini nih, aku oke. Itu kalau dalam konteks kami lebih dia ke saya sebenarnya, terima kasih. Kalau aku gimana ditanya gitu? Kalau Mia lebih lempeng. Misalnya ditanya, Yang, how was your day? Biasa aja. Sebentar, bagi saya tuh nggak jawaban gitu, kayak sebentar. Kan saya lagi nanya, gimana harimu? Ada yang menyenangkan nggak? Nah jawaban by defaultnya adalah biasa aja. Oke. Nah kalau ternyata buat dia oke itu udah kayak 7, 8 setengah tuh oke 7, 8 setengah. Buat saya oke itu kan 5, 6 tuh oke gitu. Karena bisa jadi bagus, bisa jadi enggak. Jadi kadang-kadang saya mesti meraba. Nah saudara, kita sampai hari ini pun masih belajar untuk yang namanya berbagi perasaan. Nah yang ketiga namanya menyatukan kehendak. Ya, lihat ada kata kuncinya pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, ya, ini adalah sebuah skill, semua bilang skill. Kemampuan yang perlu kita olah, yang perlu kita pertajam seumur hidup ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah saudara, sekarang saya kasih tips dalam kita bertukar pikiran, berbagi perasaan, menyatukan kehendak. Saya kasih ayat untuk kita belajar dalam melakukan ketiga hal ini. Yakobus 1 ayat 19. Pura-pura bisa bahasa Inggris. Understand this. Mengertilah ini. Ya. My beloved brothers and sisters, let everyone be quick to hear, be a careful, thoughtful listener. Berhenti dulu di situ. Biar semua orang waktu bertukar pikiran, berbagi perasaan, menyatukan kehendak, jadi cepat untuk mendengar. Ya, ditambahin lagi, be a careful, thoughtful listener. Jadi orang listener, penyimak. Kadang-kadang kita dengerin tapi kita nggak nyimak. Ini yang suka saya katakan, iya ngomong aja, tapi tangan di handphone. Ngomong aja. Itu bukan nyimak namanya. Betul ya? Kadang-kadang nih kita ngomong dengan tatapan mata itu malah hari-hari ini. Karena kita lebih kadang-kadang tatapan mata lebih ke gawai. Nah biasakan untuk jadi careful, thoughtful listener. Penyimak dengan perhatian, dengan care, full of care, careful. Dan thoughtful, memikirkan orang lain. Nah ini yang tricky, kadang-kadang pria mencoba menyimak wanita. Kadang-kadang wanita ngomong A, belum tentu berarti A. Betul gak sayang? Bisa berarti B, C, D, E dan sebagainya. Bisa berarti gak ada artinya sekali. Betul, kadang-kadang Mia kalau cerita tuh harus detail. Kadang-kadang saya bilang ini, boleh langsung poinnya aja gak Bun? Karena semua detail-detailnya diejawantahkan sampai detail yang gak perlu menurut saya. Tapi ternyata menurut wanita detail itu penting. Jadi saya kasih tips ya. Waktu lagi ngomong yang terlalu membosankan dan detail. Ngomongnya gini. Oh gitu, terus? Soalnya pingsan. Pingsan. Gitu. Oh wow. Dia kan makin ngerocos. Gak berarti gini, kadang-kadang saya mikirnya gini, sebagai orang dominan dan cermat, kadang-kadang kalau dia ngomong saya harus hafal semua detailnya karena saya orang cermat. Tapi ternyata waktu orang wanita itu bercerita, cuman pengen didengarkan, gak pengen dihafalin semua detail-detailnya. Betul. Makanya kadang-kadang kita cuma bilang, oh wow, terus gimana? Gue makin senang, iya loh, wow. Gak mudah ya jadi kamu ya. Meskipun buat kita kayak munafik banget sih nih gue gitu kan kadang-kadang ya. Iya ini juga ini sih juga gak biasa sih gini. Iya jadi kadang-kadang. Ini saya kasih tahu ya kondisinya ya. Kekritisan keluarga kami ya saya kasih tahu ya. Istri wanita. Anak pertama wanita. Anak kedua wanita. Kedua anjing pun wanita. ART wanita juga. Jadi yang terjadi kalau lagi di meja makan, nih saya kasih tahu ya kondisi ya.
Ini bertiga saling pengen bicara. Jadi kami kasih aturan, kalau yang mau ngomong angkat tangan. Kayak di kelas sama Pak Guru. Iya karena kadang-kadang nih Mia lagi cerita, terus si Raya atau Tiara mau cerita, langsung maminya bete. Mami selesain dulu ceritanya boleh enggak? Ini jadi ada 3 wanita berlomba-lomba untuk didengarkan oleh si Raja Guk-Guk. Udah dia raja, menggonggong pula. Sulit dia dengerin 3 wanita ini. Jadi sampai sekarang saya pun masih belajar jadi thoughtful listener. Ya jangan sedih. Ya, jangan sedih, kadang-kadang saya berhasil, lebih sering saya gagal, terima kasih. Nah yang kedua, kata kuncinya adalah ini, slow to speak. Cepat dengerin, lambat ngomong. Kadang-kadang sebagai orang cermat, udah pengen ngomong gitu, kayak poinnya apa sih? Jadi yang mau ditanyakan apa? Kan gitu pengennya ya. Dan ini perlu mati kepada ego, kembali kepada tadi ya. Slow to speak dalam kurung, a speaker of carefully chosen words. Wah ini jadi sulit. Kalau mau ngomong kata-katanya dipikirin, berbicara dengan kata-kata yang dipilih hati-hati. Jujur saya tanya, gampang atau sulit? Sulit, ini gak cuma buat pria, buat wanita juga sulit. Yang terakhir, kalau kita mau bertukar pikiran, berbagi perasaan dan menyatukan kehendak, slow to anger. Jujur ya, Raja Guk-Guk. Gampang anger. Ya. Artinya apa? Belajar apa saya mesti belajar? Sabar, memaafkan, dan juga reflektif, introspeksi diri. Jujur saudara, kalau bisa saya nggak ngisi seminar ini malam hari ini. Ya, tapi again, saya masih belajar. Kata kuncinya semua belajar. Ya, every one of us is a work in progress. Kita semua masih karya Tuhan yang disempurnakan. Tapi karena kami mau bahwa saudara belajar juga dari kelemahan kami, makanya kami berkomitmen untuk tetap membagikan apa yang perlu kami bagikan. Ya. Kenapa kata kita perlu lambat bicara dan berbicara dengan kata-kata yang hati-hati dipilih? Amsal 18:21 bilang gini, kata-kata mematikan atau menghidupkan. Words kill or give life. Kata-kata bisa jadi racun atau buah. Kamu yang pilih. Terjemahan bahasa Indonesianya hidup mati dikuasai oleh lidah. Pertama kali Alkitab mencatat kuasa kata-kata, itu bukan untuk berkomunikasi antara Allah pencipta dan Adam atau Hawa. Tapi kata-kata yang pertama dicatat di Alkitab fungsinya adalah untuk menciptakan. Itu sebabnya ayat ini bilang kata-kata itu bisa membangun kehidupan atau mengambil kehidupan alias mematikan. Pilihannya di tangan kita. Ya. Efesus 4 bilang gini. Ketika kamu berbicara, jangan sampai kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Saya berasal dari keluarga di mana papa saya sumpah serapah itu gampang sekali. Babi lu, anjing lu, anak setan lu, itu biasa sekali saudara. Ya. Jangan sampai kata-kata kotor keluar dari mulutmu atau kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Tapi bicara seperlunya supaya, baca yuk dari kata supaya. Supaya perkataanmu menolong, lanjut. Mendatangkan kebaikan dan menguatkan orang-orang yang mendengarnya. Nah kalau kita ngomong berbicara tentang orang-orang yang mendengarkannya, gak cuma istri, gak cuma suami, anak-anak. Pembantu. Asisten rumah tangga, orang-orang di sekitar kita. Nah itu sebabnya saudara, 31 lanjut. Yang tadinya ngomong tentang mulut, sekarang ngomong tentang hati. Buanglah semua sakit hati, dendam, kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. 32, sebaliknya, baca yuk dari kata sebaliknya. Sebaliknya, hendaklah kamu selalu baik hati, saling mengasihi,
dan saling memaafkan. Apa parameternya? Lanjut. Seperti Allah sudah mengampuni kita ketika kita percaya kepada Kristus. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat-ayat ini, saudara? Bahwa perkataan kita itu bermuara dari hati kita. Ya apa ya? Pernah ketemu orang yang ngomongnya semua pahit, semua dikomenin, itu karena hatinya pahit. Perkataan kita bermuara dari hati kita. Itu sebabnya kita diperintahkan untuk membuang semua perasaan-perasaan negatif tadi, saudara. Ya. Semua perasaan negatif itu perlu dibuang. Sakit hati, balas dendam, dan amarah. Nah, prinsipnya gini. The heart of the matter is always a matter of the heart. Inti dari sebuah permasalahan adalah selalu perihal hati. Semua bilang hati. Itu sebabnya saudara, hashtag hati-hati dengan hati. Saudara masih ingat Amsal 4:23 bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya karena dari situ terpancar kehidupan. Ya. Katakan sama-sama dengan saya. Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hati saya. Renungkan sebentar. Mia tidak bertanggung jawab untuk hati saya. Sejago-jagonya saya jaga hati Mia, saya tidak bertanggung jawab untuk apa yang Mia rasakan. Itu sebabnya tadi istri saya katakan, sebelum menikah idealnya suami dan istri itu jadi pribadi yang utuh. Pribadi yang utuh, ibaratnya botol ini saudara. Saudara gak perlu orang lain untuk membuat hati saudara utuh. Tapi kadang-kadang kita masuk ke dalam pernikahan dalam keadaan botol ini kosong atau gak utuh. Kita minta istri kita perhatiin, suami kita perhatiin. Iya kalau dia bisa mengutuhkan, waktu dia habis mengutuhkan kita gantian botolnya dia kosong. Lalu dia minta kita, lu dong sekarang perhatiin gua dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebabnya saudara, inti dari sebuah permasalahan adalah selalu perihal hati. Itu sebabnya jaga hati kita masing-masing. C yang kedua adalah compatibility atau kesesuaian dan kesepadanan. Atau bicara mengenai kecocokan. Jadi kalau tadi bicara mengenai 3A, yang pertama adalah aware, memahami perbedaan. Tapi ini, dalam hal ini kita bicara mengenai sepadan enggak nih gitu ya. Kecocokan mengacu pada nilai-nilai yang penting atau value, minat, tujuan bersama. Jadi masing-masing bisa jadi beda, panggilannya beda, karakternya beda atau kepribadiannya beda. Tetapi sebagai pasangan atau calon pasangan harus jelas punya value yang sama, tujuan arahnya mesti benar, mesti sama. Jangan berpikir bahwa loh katanya beda gak apa-apa. Betul, beda itu hanya bicara caranya melakukan. Jadi seperti misalnya kalau kami mau pergi ke satu titik, kita udah sepakat dulu. Udah tahu cek mau perginya ke titik yang sama. Tapi caranya bisa beda-beda. Dia bisa naik bus, saya mungkin bisa naik motor misalnya gitu. Caranya bisa beda, tapi yang perlu dipastikan adalah value-nya sama, tujuannya sama. Perbedaan bisa juga memperkaya. Betul, tadi kita bahas mengenai perbedaan. Tetapi memiliki kesepadanan yang mendasar dalam nilai-nilai penting akan memperkuat hubungan. Jadi perlu juga dalam setiap pasangan untuk bicara tidak hanya perbedaan, tetapi pastikan value-nya sama, tujuan yang ingin dicapai sama. Dan kesepadanan bukan bicara mengenai hitam dan putih. Tapi bicara mengenai spektrum yang bisa bergeser. Kesepadanan berbicara tentang kesesuaian cara pandang tentang sesuatu. Walaupun gak harus sama ya, dan tidak harus selalu setuju terhadap satu hal. Tetapi memiliki kesepakatan ide. Idenya mesti sepakat nih. Mesti mau pergi kemana. Mesti sepakat. Kalau enggak kan satu-satu pergi masing-masing ya. Tetapi caranya bisa beda-beda. Itu tadi yang saya kasih contoh. Kunci dari kesesuaian adalah masing-masing individu, masing-masing pasangan harus tahu
apa yang penting bagi mereka. Karena ini akan menentukan atau bisa membuat mereka bisa melihat secara realistis apakah kesesuaian itu dapat tercipta atau tidak. Jadi kalau emang dari awal udah nggak sesuai value-nya, ya jangan pakai narasi gini, nanti juga saya bisa mengubah dia. Gitu ya. Bisa nggak? Ya nggak tahu. Bisa untung, nggak bisa ya memang susah gitu ya. Jadi kuncinya harus masing-masing tahu apa yang penting. Oleh sebab itu dalam hal ini kesepadanan itu perlu ditunjang dengan kompromis atau kompromi dan komitmen. Yang kita bahas nanti. Yes. Yang dikomunikasikan dengan jelas juga sangat penting bahwa bagaimana tadi kita berkomunikasi, nggak masing-masing dipendem walaupun saya punya kecenderungan mendem, nggak berani ngomong. Tetapi saya belajar bahwa kalau dipendem dia kan bukan dukun, dia pendeta sih, tapi bukan dukun yang bisa membaca pikiran saya. Jadi saya pun harus belajar ngomong, sementara dia harus belajar dengar. Nah itu dia, ya itu yang namanya komitmen atau saling. Sehingga kita masuk kepada C yang ketiga yaitu. Sebelum itu saya tambahkan komitmen. dulu saudara. Kadang-kadang kita bicara tentang kesesuaian kesepadanan. Ketegangan terjadi, contoh ya. Cara kami mendidik anak-anak. Dia dari budaya Jawa, saya dari budaya Batak. Dia budaya melumrahkan, saya budaya mendidik. Menghukum kalau perlu. Nah perbedaan atau ketidaksepadanan ini kadang-kadang menjadi isu yang membuat kita merasa gak dekat, gak intim lagi. Ya Pak ya. Yang kalau tidak dikomunikasikan ini hanya akan tinggal tunggu waktu, membuat keintiman ini menjadi sesuatu yang memang sulit sekali untuk diusahakan satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya kadang-kadang kita perlu ngomongin gitu. Contoh, misalnya Mia nggak suka anaknya itu dimarahin langsung gitu ya kan, yang kira-kira ya. Ya. Kamu cerita di situ tentang itu nggak? Yang mana? Kadang-kadang saya suka lupa loh. Saya tuh orangnya selain pemaaf, pelupa. Iya, Mia kalau ditanya memaafkan atau melupakan duluan, dia bilang melupakan dulu baru maafkan. Kadang-kadang kalau saya minta maaf dia nanya, emang kamu salah ya sama aku? Iya banget kan, dia udah lupain duluan. Ya jadi kadang-kadang misalnya ada hal-hal dengan buat saya nih mesti diadres. Kalau Raya nggak digituin, Tiara nggak digituin. Wah nanti dia akan jadi gini. Tapi buat dia jangan langsung di situ dong. Cari waktu, itu sebabnya kita mesti terus sampai hari ini cari jalan tengah. Oke, enaknya ngomonginnya kapan? Ya, itu bicara tentang kesepadanan atau kesesuaian. Ya. Tapi kita sudah jelas dalam value bahwa anak-anak ini harus dididik, jangan dibiarkan. Harus dididik. Nah itu yang udah sepakat dulu. Ya, Next. caranya beda-beda. Jadi saya pengennya caranya lebih komunikasi, dia Konfrontasi. lebih konfrontasi ya. Ya. Emang ini seperti camp militer ya di rumah kami itu, mohon maaf. Ya, yang ketiga adalah komitmen. Nah komitmen ini yang menurut saya dan menurut kami ini sangat amat penting ya. Komitmen adalah kemauan ya. Kata kuncinya adalah kemauan. Jadi mesti mau atau enggak nih isunya. Kemauan untuk menginvestasikan waktu, usaha, dan energi dalam sebuah hubungan. Ini berarti memprioritaskan kebersamaan dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan. Ya. Jadi masing-masing pasangan harus berdedikasi untuk membuat hubungan ini berhasil. Bersedia berkompromi bila perlu. Nanti sebagai contoh kompromi seperti apa nanti kita akan jelaskan di C yang berikutnya, kompromis. Nah saudara kalau kita ngomong komitmen, biasanya tantangannya adalah perasaan. Semua bilang perasaan. Waktu perasaan mendominasi, komitmen gak bisa bekerja dengan baik. Itu sebabnya baik pria maupun wanita perlu belajar untuk mengatasi perasaan. Gak perlu menyangkali perasaan karena perasaan setiap kita itu valid adanya, sah adanya. Tapi ketahui bahwa perasaan itu bukan parameter atau indikator pertama dan terutama dan satu-satunya. Are you getting what I'm saying? Perasaan itu valid nggak? Kalau saya merasa gini, Mia merasa gitu valid. Tapi perasaan itu tidak perlu menjadi
termostat. Tidak perlu mengontrol komitmen kita, tapi yang harus jadi termostat adalah komitmen kita. Ya, kadang-kadang saudara komitmen kita ini diuji waktu kita diperhadapkan kepada mengampuni atau enggak ya. Ngampuni dulu atau dia janji dulu bahwa dia akan melakukan. Ya, saudara harus mengampuni dulu karena Tuhan gak minta saudara melupakan kejadiannya. Kadang-kadang kita baru mau mengampuni setelah kita bilang gini, udah gak ingat ceritanya. Nah tapi saudara, Tuhan gak minta saudara gak ingat ceritanya. Tuhan cuma minta saudara mengampuni seperti Tuhan mengampuni kita. Keputusan itu akan membantu kita untuk melupakan rasa sakitnya, bukan kejadiannya. Apakah ini membantu saudara? Itu sebabnya saudara setiap kita perlu belajar, kata kuncinya belajar. Mengatasi komitmen kita di atas perasaan. Mia orangnya kalau kami lagi ribut, sulit untuk bilang I love you. Atau saya parafrase, Mia sulit untuk bilang I love you. Ya karena tidak biasa. Karena kan terus udah terang. tahu. Hah? Udah tahu, kalau ganti nanti baru kasih tahu. Karena memang di keluarganya pun begitu. Jadi waktu calon bapak mertua saya dapat saya yang suka pelak-peluk cipika-cipiki. Mama mertua saya udah bilang gini, mateng kon bapakmu dapat calon menantu yang suka cipika-cipiki. Nah ibu mertua saya ini jujurnya lebih jatuh cinta sama saya dulu pertama sebelum Mia jatuh cinta sama saya. Ya, jadi Mia pun nggak tahu waktu itu. Jadi ibunya Mia dulu sayang sama saya dulu sebelum kita jadian. Kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke saya dan Mia. Saya berusaha sampai hari ini masih belajar untuk tidak pelit mengungkapkan kata I love you meskipun hati saya belum 100% ingin bilang I love you sama dia. Oh gitu. Karena gini saudara, kalau saudara bilang I love you, aku sayang sama kamu, sama pasangan saudara. Karena apa yang dia buat benar, itu namanya perasaan. Kalau kita bilang aku sayang kamu karena dia berperilaku, bersikap, bertindak seperti yang kita inginkan. Orang gak kenal Tuhan juga bisa bilang I love you. Halo? Menurut saya, I love you itu justru dibuktikan waktu pasangan kita kurang berhak mendapatkannya. Kalau pakai istilah Mia tadi bilang gini, tindakan waras mendahului perasaan waras. Betul ya? Kadang-kadang kita perlu ciptakan dulu dengan kalimat kita dan disinilah dimana komitmen perlu mengatasi perasaan kita. Ya. Nggak berarti kalau aku bilang I love you itu aku lagi marah, bukan gitu juga konsepnya. Oke, Ya. tapi kalau boleh tambahin dikit, jadi komitmen ini akan terlihat lebih solid atau akan teruji ketika suasana yang memang nggak menyenangkan. Karena kalau lagi menyenangkan ya gampang ya komit ya. Iya. Ya karena ada di masa-masa di mana waktu berantem awal-awal pandemi mungkin kita sama-sama lagi stres. Jadi tegang, suasana tegang sampai dia keluar kata-kata kalau nggak suka keluar aja dari rumah ini gitu. Ingat nggak ya? Ingat. Oke, untung ingat. Ingat. Di situ saya punya pilihan sebenarnya, betul nggak? Ya, sebagai manusia, sebagai wanita, boleh keluar ya, gitu ya. Balik ke Surabaya pula. Tapi terus mikir, kalau aku keluar tinggal di mana? Masa ngekos gitu kan nggak sih? Tetapi disitulah komitmen diuji. Even saya bergerak 1-2 langkah aja, enggak. Ya. Karena saya secara daging ya pengen digituin pengen kabur. Dalam arti kabur itu ya minggir. Pulang Surabaya butuh tiket Pak. Waktu itu nggak boleh. Kan pandemi nggak bisa terbang. Jadi akhirnya. Bagus dong ya. Pinter banget dia milih momennya ya. Pas pandemi lagi. Jadi akhirnya saya pergi memang. Dibilang kalau nggak suka pergi aja. Oke saya pergi. Kemana? Indomaret. Pergi kan, tapi Indomaret. Tapi dari situ saya perlu istilahnya making statement bahwa kalimatmu bisa menciptakan situasi atau kondisi yang akan menuju pada penyesalan.
Tetapi karena saya nggak nurutin perasaan, saya memutuskan untuk komit walaupun itu perih rasanya gitu ya. Atau berdarah-darah saat itu, paling nggak terhibur ke Indomaret. Itu aja. C yang berikutnya adalah care, semua bilang care. Atau kepedulian. Perhatian atau kepedulian melibatkan kasih sayang dan dukungan yang kata kuncinya ini ditunjukkan. Semua bilang ditunjukkan. Ya, saudara perlu menunjukkan kepedulian saudara. Hal ini bisa dilakukan lewat tindakan-tindakan kecil. Ya, berupa kebaikan, empati, perhatian. Ya. Nah itu sebabnya ada 5 bahasa kasih yang saudara bisa pakai. Ada tesnya secara online, saudara cari aja 5 bahasa kasih. Kalau saudara belum paham bahasa kasih saya itu bahasa istri saya apa sih? Cari aja di internet, tes bahasa kasih, saudara akan ketemu tesnya. Ada 5 bahasa kasih, yang pertama adalah tindakan melayani atau act of service. Ya, pasangan saudara merasa diperhatikan, dipedulikan waktu saudara ikut beberes rumah misalnya. Itu salah satu contohnya. Atau waktu saudara ngebantu sebelum diminta. Hal kedua misalnya kalimat afirmasi, kata-kata pujian. Pasangan saudara akan merasa dipedulikan, dikasihi, dan terjadi kedekatan, keintiman waktu dipuji secara tulus, waktu diberikan ucapan sayang. Yang ketiga namanya sentuhan fisik. Waktu dipeluk, dipuk-puk-puk-puk, dikasih tepukan. Gandengan tangan, gak ngobrol, cuman gandengan tangan aja, merasa dikasihi, merasa diperdulikan. Yang ketiga, quality time, waktu berkualitas, liburan sama-sama, ada orang yang senang deep talk, lakukan hobi bareng. Atau yang terakhir, menerima hadiah, receiving gift. Dibeliin kue ape, dibeliin tumis lurjuk misalnya. Hal-hal simple, cuman mengetahui bahwa oh pasangan saya perhatian, peduli sama saya. Atau dikasih kejutan atau hadiah. Nah setiap saudara, kalau saudara ingin membangun keintiman, pastikan saudara paham bahasa kasih pasangan saudara apa. Contoh, sejago-jagonya saudara bisa bahasa Belanda, pasangan saudara gak bisa bahasa Belanda, lalu saudara bilang gini, ik hou van jou, artinya I love you. Dia gak akan ngerti karena dia gak pakai bahasa Belanda. Tapi kalau saudara bahasa kasih pasangan saudara, Mia ini bahasa kasihnya ini, dia sendiri sebenarnya juga bingung. GoPay. Menurut saya, bahasa kasih Mia salah satunya adalah words of affirmation. Buat dia kata-kata itu penting. Meskipun dia gak terlalu suka untuk dipuji, tapi buat dia kata-kata dalam berkomunikasi itu penting. Nah salah satunya, ya lagi biasanya saudara perlu tahu cuma top 2 aja. Yang kedua adalah Mia act of service. Dia akan merasa dikasihi kalau suaminya ikut melakukan melayani, hal-hal melayani. Misalnya hal sepele, hal-hal ngebarisin rumah dan sebagainya. Ya, C yang terakhir adalah compromise atau kompromi gitu ya. Kompromi itu bicara mengenai hubungan membutuhkan kompromi, menemukan titik temu gitu ya. Masing-masing berkolaborasi untuk tujuannya masing-masing memastikan kedua individu atau pasangan ini merasa dihargai dan dihormati. Nah bicara kompromi ini nggak selalu bicara kalau ada istilah ketemu di tengah. Seringkali kita bicara gitu ya, ketemu di tengah itu harus 50-50. Karena pada kenyataannya susah untuk dapetin 50-50. Dia di sana, saya di sini, terus ketemunya 2 meter ke kanan, dia 2 meter ke kiri. Pada kenyataannya nggak seteoritis itu. Pada kenyataannya bisa jadi kadang saya yang 30, dia yang mesti 70. Bahkan ada momen di mana saya harus 80, dia bergerak 20. Jadi kompromi itu nggak bicara mengenai tolak ukurnya harus, saya kan udah 50, lu 50 dong. Itu jadi transaksional. Tapi tujuan dari kompromi adalah masing-masing membuat pasangan ini merasa dihargai dan dihormati. Yes. Nah sekarang di waktu yang sisa saudara, saya mau kita ngobrol satu dengan yang lain. Ya, I'm sorry kalau pasangan saudara nggak ikutan, tapi khususnya saudara yang
bawa pasangan, saya kasih waktu 10 menit untuk ngobrolin apa? Ya, ngobrolin 3 pertanyaan ini, bisa dicepret dulu, bisa di screen capture dulu, di capture dulu. Nanti kalau yang nggak bawa pasangannya di rumah, ya. Pertanyaan pertama, ya ini untuk latihan komunikasi, ya. Tadi kita baca ayatnya bahwa kata-kata itu bisa memberikan hidup atau membawa kematian. Nah, pertanyaan pertama, tanyakan kepada pasanganmu, perilaku komunikasi saya yang mana yang tanpa sadar mendatangkan kematian atau menjadi racun untuk kamu? Ya, ingat ya tadi cepat berkata-kata, cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, apalagi untuk marah. Ya, jadi jangan defensif. Kan masa sih gitu. Pertanyaan yang kedua, jangan dimulai dulu. Cara-cara praktis apa, dengan kata lain ini, bagaimana saya bisa mendatangkan kehidupan melalui kata-kata saya? Lebih praktis lagi nanyanya, hal-hal apa yang kamu senang dengar saya mengatakannya kepada kamu? Saudara perlu tahu, kalau dia ngomong ini sama saya merasa dipedulikan, saya merasa dikasihi. Dan ini membangun kepercayaan diri saya. Yang ketiga, satu hal apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki komunikasi sehari-hari dengan pasangan. Ya, nanti saya kasih tahu, waktunya sudah habis, lalu saudara saling mendoakan. Sampai di sini apakah bisa dimengerti? Apakah mau belajar dilakukan? Yes. Oke, sekarang mulai ngobrol pasang demi pasang, kalau perlu kursinya dihadapkan ke masing-masing supaya lehernya enggak gitu. Silakan. Pegang tangan pasanganmu, baik saudara yang baru yang sudah menikah atau mau menikah. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh menginvestasikan kepada institusi pernikahan. Institusi yang kau sendiri buat untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Pernikahan adalah persatuan dua orang yang tidak sempurna, yang terus dikasihi oleh Tuhan yang sempurna. Pernikahan adalah persatuan dua orang yang tidak sempurna. Bantu kami untuk belajar menikmati perbedaan kami, bukan menganggapnya sebagai suatu ancaman atau halangan. Bagi sebuah kesempatan untuk kami boleh mengalami kasih Tuhan, meneruskan kasih Tuhan kepada orang-orang yang terdekat dengan kami, terutama kepada pasangan kami. Khusus hamba-Mu berdoa malam hari ini buat para suami dan calon suami. Mampukan kami sebagai seorang imam, kepala keluarga, sebagai seorang pelindung. Mampukan kami untuk berfungsi sebagaimana Engkau inginkan kami untuk berfungsi. Seringkali sulit Tuhan, tapi Engkau menunjuk kami sebagai imam, sebagai kepanjangan hati dan suara Tuhan dan pemikiran Tuhan buat keluarga kami. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang berfungsi sebagaimana mestinya. Kami menuntut kepada istri kami, bantu kami untuk boleh menjadi orang-orang yang menjaga pernikahan kami seperti kami menjaga sesuatu yang harta yang begitu berharga buat kami. Waktu kami lemah, kami merasa gak mampu, kami gak bisa berfungsi sebagaimana seharusnya sebagai suami maupun sebagai orang kepala keluarga maupun sebagai seorang ayah. Ingatkan kami bahwa kami tidak melakukannya sendirian. Kami melakukannya bersama-sama dengan kekuatan Tuhan. Amin. Justru waktu kami berpikir kami tidak mampu, kekuatan-Mu bekerja dengan begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau mulai ambil tanggung jawab sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Biar pikiran Tuhan ada atas pikiran kami. Biar mata Tuhan ada atas mata kami. Amin. Sehingga kami bisa melihat, berpikir, membayangkan pernikahan kami, keluarga kami persis sebagaimana Engkau menginginkannya terjadi. Amin.
Ya Tuhan, lewat pernikahan kami, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Khusus berdoa bagi kami yang juga adalah seorang ayah, mampukan kami untuk mendidik generasi yang Tuhan titipkan kepada kami. Biar kami sebagai imam-imam itu menjadi orang-orang yang membantu, memperkatakan apa yang menjadi identitas diri anak-anak kami. Bagaimana Tuhan melihat mereka di hadapan Kau sendiri. Dan bantu setiap kami juga bahkan sebagai seorang ayah, punya identitas diri yang sehat. Hanya berlandaskan apa yang kata Tuhan tentang kehidupan kami. Terjadilah demikian dalam nama Yesus. Berdoa untuk setiap istri yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Berdoa untuk setiap calon istri juga yang hadir pada saat ini. Mampukan kami untuk bisa menundukkan perasaan untuk mau taat dan tunduk kepada suami-suami walaupun perasaan kami mengatakan tidak. Mampukan kami untuk bisa menjadi istri yang berperan sebagai penolong seperti yang Tuhan inginkan kami menjadi. Mampukan kami Tuhan untuk bisa menjadi pembawa kebaikan dalam keluarga kami. Mampukan setiap kami yang hadir, para istri-istri dan calon istri yang ada di sini, untuk sebagai pemberi kehidupan bagi anak-anak kami atau anak-anak yang akan kami lahirkan. Karena mereka tidak hanya sebagai seorang anak, tetapi sebuah generasi yang Tuhan titipkan pada setiap kami. Mampukan kami untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Kami yakin di saat kami lemah, kekuatan Tuhan nyata atas setiap kami. Ajar kami untuk melihat bahwa kita lebih penting daripada saya. Ajar kami untuk bisa melihat bahwa tujuan Tuhan lebih besar daripada kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita. Ajar kami untuk meyakini bahwa Tuhan selalu ada buat setiap kami. Bahwa Engkau selalu siap sedia untuk mendengar setiap keluh kesah kami. Kami serahkan keberadaan kami dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang terus berperkara, yang terus beracara dalam setiap pernikahan yang kami miliki saat ini. Karena hanya dengan kekuatan Tuhan, hanya dengan perlindungan Tuhan, kami mampu menjalani langkah demi langkah untuk menuju kepada kesempurnaan seperti Engkau yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Bantu setiap para kami, baik suami istri, calon suami istri, tidak lagi hidup dalam ego sistem, tapi dalam ekosistem. Belajar setiap kami untuk mengosongkan diri kami, mati kepada tuntutan hak kami, meskipun kurang dihargai. Mati kepada ego kami sendiri, sehingga yang hidup bukan ego kami, tapi pernikahan kami. Kami berdoa bagi setiap hubungan yang ada. Tidak ada siasat yang si jahat yang ditujukan atas pernikahan dan keluarga kami berhasil dibatalkan dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Kasih agape daripada Kristus kami junjung tinggi. Amen. Kasih yang tidak pernah gagal. Kasih yang meskipun kasih yang berkorban. Kami junjung tinggi satu dengan yang lain. Dan bersama-sama kami berkata-kata dan bersepakat bahwa hubungan pernikahan kami akan terus hidup, akan semakin dinikmati, akan terjadi kedekatan, keintiman, komunikasi yang luar biasa. Sehingga orang-orang di sekeliling kami boleh melihat betapa Tuhan hidup berkarya di dalam dan lewat pernikahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami imani doa yang kami ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua kita yang percaya berkata,